Puji Tuhan, saat ini kita berjumpa lagi Bapak Ibu ya. Puji Tuhan ya. Saya berharap kita semua dalam kondisi yang sehat tentunya. Ya, sehingga kita bersama-sama belajar firman Tuhan lagi dan ada pemenuhan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menjadi kuat, kita menjadi tegar. Ada sukacita yang melimpah dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kita akan berdoa sejenak sebelum kita belajar bersama-sama. Puji Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur saat ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami belajar firman-Mu. Berikan kami hikmat supaya kami boleh mengerti, kami bisa memahami, terlebih lagi kami belajar untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 29. Bapak Ibu, pasal 29. Dan saya memberikan judul yaitu perasaan tertolak. Wow ya. Setiap orang itu tidak ingin dirinya ditolak di tengah-tengah aktivitasnya, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rekan-rekan kita mungkin ada geng gitu, ataupun di tengah-tengah kita di mana pelayanan. Tidak ada orang yang mau diperlakukan begitu. Ya, karena kalau kita tertolak itu kan ada perasaan-perasaan seperti terintimidasi dari lingkungan di mana kita berada. Ya. Orang Jawa bilang itu tidak diuwongke, tidak dianggap, tidak diperdulikan, tersisih kondisinya. Nah itu tentunya tidak enak. Saya berharap kita tidak pernah melakukan hal itu kepada siapapun, karena kita sudah merasakan diperlakukan begitu tidak enak dan tidak nyaman. Wow, puji Tuhan ya. Kita buka bersama-sama di dalam Kejadian 29 ayat yang ke 10 Bapak Ibu. Saya akan membacanya ya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing dombanya itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Nah, Yakub ini kan dalam masa-masa kesusahan pada waktu itu, di mana mamanya dipanggil Tuhan, ya. Lalu dia melarikan diri ke paman Laban, ya, paman Laban, sehingga atas perintah ayahnya, sehingga ia akan bertemu dengan Rahel. Nah, perjumpaan pertama itulah yang membuat hati Yakub terpikat dengan Rahel, kecantikannya, keelokannya. Lalu di ayat yang ke-16 Bapak Ibu, Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. 17. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel anakmu yang lebih muda itu. Saud Laban, lebih baik ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Nah, kita tentu masih ingat bahwa akhirnya Yakub bekerja 7 tahun di paman Laban ini. Dan setelah 7 tahun harusnya ia menikah. Wah, paman Laban cerdik juga, dan itu merupakan suatu tradisi pada waktu itu, bahwa anak yang besar harus menikah dulu, bahwa selanjutnya barulah adiknya. Dan itu tradisi itu ada juga di Jawa ya. Kurang tahu kalau di daerah-daerah lain. Kalau di Jawa, kalau seorang adik mau menikah terlebih dahulu, kakaknya belum menikah,
maka sang adik ini harus memberikan seserahan kepada kakaknya, karena kakaknya ini didahului menikah. Ya. Nah, hal ini juga terjadi terhadap Lea. Maka setelah Yakub bekerja 7 tahun dalam pernikahan itu, akhirnya yang diberikan kepada si Yakub bukan Rahel, tetapi Lea menurut tradisi pada waktu itu. Ya, dan akhirnya si Yakub kecewa. Ya, kecewa, dia bekerja lagi selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini Yakub dalam arti penipu, Laban juga ya, ada saling tipu menipu ya. Nah, kita tidak sorotin itu, tetapi kita lebih melihat bagaimana Rahel itu menghadapi suaminya yaitu Yakub. Ada begini, firman Tuhan mengatakan begini Bapak Ibu, ayat 31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Kita bisa melihat bahwa orang yang ditolak, orang yang tidak dianggap, Tuhan ada. Tuhan melihat kondisi itu. Tuhan melihat jeritan hatinya. Tuhan tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Lalu mengandunglah Lea, melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Nah, selanjutnya kita melihat akhirnya anak Yakub berjumlah 12. 6 dari Lea sendiri, ya, lalu yang kedua dari Bilha, kedua lagi dari Silpa. Dua-dua orang ini adalah pembantunya si Lea. Dan dari Lea sendiri dikatakan 6, sehingga dari Lea dan pembantunya ini ada 10. Sementara dari Rahel hanya 2. Ya, hanya 2 dari Rahel, yaitu Yusuf dan Benyamin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, meskipun merasa tertolak, ya, tidak diinginkan, justru seperti tadi saya katakan, Tuhan melihat penderitaannya si Lea. Ya, Tuhan memberkati kandungan Lea, sehingga dari Lea total ada 10 dari pembantu-pembantunya itu. Penolakan manusia tidak menentukan nilai kita di hadapan Tuhan. Dalam momen yang menyakitkan, Tuhan bisa mengubah menjadi berkat, seperti si Lea. Ya. Tuhan menggunakan orang-orang yang terlupakan, orang-orang yang tidak dianggap. Tuhan bisa memakai hal itu untuk memuliakannya. Karena kan kalau kita tarik garis dari kerajaan, dari si Lea ini, dari Yehuda ada Daud, seterusnya, ya, Yekonya sampai ke Yusuf, akhirnya sampai ke Mesias. Nah, kita tidak harus menjadi populer, menjadi semua orang harus kenal kita karena kecantikan kita, karena kepiawaian kita, ya. Tetapi cukup kita dikenal oleh Tuhan. Tuhan sering memakai orang-orang yang lemah kok, ya. Dan itu dipakai untuk menyatakan kemuliaannya, supaya dunia lihat, ini loh orang yang tidak kamu anggap, aku pakai untuk memuliakannya. Ya. Kita juga melihat bagaimana kesabaran si Lea ini, yaitu merupakan suatu proses, bukan hal yang gampang. Ya. Untuk menghadapi mungkin tadinya sindiran-sindiran dari si Rahel, ya, kamu tidak dicintai oleh suamimu, oleh suamiku Yakub. Tapi kan akhirnya Tuhan memberkati kandungan dari si Lea. Ada kesabaran dalam diri Lea. Lea tidak mendapatkan cinta Yakub dengan cepat. Ya, karena dengan kelahiran anak-anaknya itu Yakub mulai mencintai si Lea. Tidak semua masalah selesai dengan cepat dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ada proses, ya.
Oleh karena itu, pembelajaran dari Lea yang kita ambil adalah kita sabar dalam menghadapi tekanan kehidupan ini, dalam menghadapi masalah ini. Ya. Dalam kelemahan kita, Tuhan kita mau tinggikan, Tuhan mau kita muliakan. Karena dalam kelemahan kita berseru kepada Tuhan, kita kan tidak dianggap. Kita mau bercerita kepada siapa? Pada saat kita tidak dianggap, pada saat kita tidak diperdulikan, pada saat kita diremehkan, kita hanya bisa mengadu dan bisa berharap kepada Tuhan yang bisa membolak-balikkan kehidupan ini. Biarlah kita belajar terhadap Lea. Mungkin kita menghadapi hal ini dan kita sendiri pernah mengalami. Maksud saya kasusnya tidak sama. Ada hal-hal tertentu ya, kita merasa tertolak, kita disisihkan, kita diremehkan, kita tidak dianggap, kita tidak dilihat, istilahnya. Tapi Tuhan melihat kita, itu sudah cukuplah bagi kita sekalian. Benar gak Bapak Ibu? Asal Tuhan ada bersamaku, asal Tuhan beserta aku, asal Tuhan menuntun aku dan memegang tanganku, itu sudah cukuplah. Oleh karena itu, apapun yang kita hadapi di dalam dunia ini yang tidak menjanjikan, kita terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Saya juga belajar untuk bersama-sama kita maju di dalam Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang menjadi Bapa yang baik, sahabat yang setia. Engkau terus ada dalam kehidupan kami, dalam rona-rona perjalanan kami Tuhan. Pahit, manis, Engkau terus ada, Engkau terus ada. Bahkan dalam lembah kekelaman pun Kau hadir dalam kehidupan kami. Dan itulah yang membuat kami tetap kuat. Kami tetap bersemangat karena Engkau terus ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, tetap bersemangat di dalam Tuhan karena Tuhan ada bersama dengan kita. Amin, haleluya.